Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pemburu ilmu. Bilal bin Rabah adalah seorang budak berkulit hitam yang terkenal akan keimanan dan ketauhidannya. Ia tercatat sebagai orang yang pertama kali mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Bilal bin Rabah lahir di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum hijrah 578 Masehi. Ia berpostur tinggi, kurus, warna kulitnya coklat, pelipisnya tipis dan rambutnya lebat. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnus Sauda atau putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura, yaitu Mekah. Saat ayahnya meninggal, ia diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir dari kaum Quraisy. Kisah perjuangan Bilal bin Rabah memeluk agama Islam. Bilal bin Rabah hidup di masa jahiliyah, di mana orang-orang masih menganut agama nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Hingga suatu hari sampai ke telinga Bilal kabar tentang Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran agama Islam. Orang-orang Mekah banyak yang membicarakan Rasulullah, tak terkecuali yaitu Umayyah bin Khalaf, majikan Bilal. Banyak orang yang membencinya, namun tak sedikit pula yang takjub dengan kemuliaannya. Bilal bin Rabah mengetahui bahwa mereka sebenarnya kagum dan tidak habis pikir terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian mereka mengatakan kepada yang lain, tidak pernah Muhammad berdusta atau menjadi tukang sihir. Ia tidak pula sinting atau berubah akal. Namun kita terpaksa menuduhnya. Demikian untuk membendung orang-orang yang berlomba-lomba masuk agamanya. Kebencian kafir Quraisy saat itu justru semakin meyakinkan Bilal. Ia yakin bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kebenaran yang nyata baginya. Hingga akhirnya ia menjumpai Rasulullah SAW dan menyatakan dirinya untuk masuk Islam. Dan ia pun termasuk ke dalam golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Setelah itu, berita rahasia keislaman Bilal bin Rabah tercium dan beredar di kalangan kafir Quraisy, termasuk Umayyah bin Khalaf. Mendengar budaknya masuk Islam, Umayyah sangat marah. Bilal bin Rabah kemudian disiksa oleh Umayyah tanpa henti. Leher Bilal diikat dengan tambang kurma dan dia diseret seperti binatang hingga sekujur tubuhnya berdarah. Tetapi Bilal diam saja dengan pasrah dan sama sekali tidak memperlihatkan rasa sakit. Di siang hari yang sangat panas, Bilal bin Rabah disiksa tanpa diberi makan dan minum. Sorenya, Bilal dibawa ke Ramda, suatu tempat yang permukaan tanahnya rata dan berpasir panas di atasnya. Bahkan jika melemparkan daging ke pasir tersebut bisa langsung matang. Bilal bin Rabah kemudian dilintangkan oleh majikannya. Kemudian di atas dadanya diletakkan batu besar dan berat sehingga sulit baginya untuk bergerak. Siksaan kejam itu terus diulangi setiap hari untuk memaksa Bilal kembali memeluk agama nenek moyangnya. Bilal dipaksa menyebut Lata dan Uzza, dua berhala yang mereka tuhankan. Namun ia tetap mempertahankan keimanannya dengan menyebut kata Ahad, Ahad, Ahad.
Hingga suatu hari kabar siksaan Bilal ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Abu Bakar pun membebaskan Bilal dengan memberikan sejumlah emas kepada Umayyah sebagai tebusannya. Azan pertama. Saat Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, Bilal pun turut serta bersama kaum muslim lainnya. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah SAW mensyariatkan azan. Rasulullah SAW kemudian menunjuk Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan karena ia memiliki suara yang merdu. Lalu Bilal mengumandangkan azan sebagai pertanda dilaksanakannya sholat 5 waktu. Sejak saat itu, Bilal mendapat julukan sebagai muadzin ar-Rasul, dan ia menjadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Setelah sekian lama tinggal di Madinah, Bilal senantiasa menjadi pengumandang azan. Biasanya setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW seraya berseru, "Hayya 'alas salati, hayya 'alas salah." Mari melaksanakan salat, mari meraih keuntungan. Lalu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah dan Bilal melihatnya, ia segera melantunkan iqamat sebagai tanda sholat berjamaah akan segera dimulai. Ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, Rasulullah SAW berjalan di depan pasukan muslim bersama Bilal. Saat masuk Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang sahabat, yaitu Utsman bin Thalhah, Usamah bin Zaid, dan Bilal bin Rabah. Tak lama kemudian, waktu sholat zuhur pun tiba. Ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah SAW, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam saat itu. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah SAW memanggil Bilal agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Tanpa menunggu perintah kedua, Bilal segera beranjak dan melaksanakan perintah tersebut dengan senang hati. Ia pun mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Orang-orang semakin banyak berkumpul. Azan yang dikumandangkan Bilal itu merupakan azan pertama di Mekah. Ribuan orang pasang mata memandang Bilal dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Saat sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Juwairiyah binti Abu Jahal bergumam, "Sungguh Allah telah mengangkat kedudukanmu. Memang kami tetap akan sholat, tapi demi Allah kami tidak menyukai orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayangi." Maksud Juwairiyah adalah ayahnya yang tewas dalam perang Badar. Sejak saat itu, Bilal pun terkenal sebagai muadzin Rasul. Bahkan ia menjadi muadzin tetap saat Rasulullah SAW masih hidup. Tidak ada orang lain yang menggantikan Bilal. Yang lain pun tak keberatan Bilal melakukannya. Namun, saat Rasulullah SAW wafat dan ketika sholat akan dikumandangkan, Bilal pun segera berdiri untuk melaksanakan kewajibannya. Saat itu, jasad Rasulullah SAW masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Maka ketika Bilal sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tiba-tiba suaranya terhenti. Bilal menangis. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Bilal merasakan betapa sedihnya ditinggalkan oleh manusia yang paling dicintainya. Tak hanya kaum muslim, Allah pun mencintai Rasulullah SAW.
seperti di komando. Tangisan Bilal itu diiringi oleh kaum muslim yang hadir. Mereka semua menangis karena ditinggal pergi sang kekasih. Sejak kepergian Rasulullah SAW, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslim yang mendengarnya, larut dalam tangisan pilu. Kemudian Bilal mendatangi Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan posisi Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam, agar dia diperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Ia seakan tidak sanggup melakukannya. Permohonan itu pun dikabulkan Abu Bakar. Sejak saat itu, Bilal tak pernah lagi menjadi muazin bagi seseorang. Pernah Bilal melakukannya ketika Khalifah Umar mengunjunginya di Damaskus. Namun itu pun hanya sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia lagi-lagi menangis mengingat Rasulullah SAW. Bahkan Umar pun turut menangis. Azan yang dikumandangkan Bilal ingat Umar ketika bersama-sama dengan Rasulullah SAW, orang yang paling dicintainya. Kini sang muazin Rasulullah SAW ini sudah berpulang sejak 14 abad silam, tepatnya tahun ke-20 Hijriah. Namun namanya masih harum hingga kini, bahkan di sejumlah masjid Indonesia, mungkin juga di negara lainnya. Nama muazin selalu tercantum dengan tulisan Bilal. Ini menunjukkan sebagai penghormatan kepada sang muazin Rasulullah SAW. Pengumandang azan pertama di dunia. Semoga Allah memberikan tempat yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Tak pernah meninggalkan wudhu. Nama Bilal memang kerap dikaitkan dengan azan, sebab dia adalah orang pertama yang menjadi muazin pada zaman Rasulullah SAW. Namun kemuliaan Bilal tak hanya karena azannya. Jejak langkah Bilal pernah didengar Rasulullah SAW di dalam surga, sebuah penghargaan yang sangat tinggi bagi setiap orang yang beriman. Suatu hari pada waktu subuh, Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan Bilal bin Rabah. Rasul berkata, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku mengenai amalan yang menurutmu paling besar pahalanya yang pernah kamu kerjakan dalam Islam. Sesungguhnya aku pernah mendengar suara telapak langkah jalanmu di hadapanku di surga." Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak pernah mengerjakan amalan yang menurutku besar pahalanya. Tapi aku tidak wudhu pada waktu malam dan siang, melainkan aku akan menunaikan sholat yang diwajibkan bagiku untuk mengerjakannya." Jadi, setiap selesai melaksanakan wudhu, Bilal senantiasa melakukan sholat 2 rakaat, yakni sholat sunnah wudhu. Perbuatan itu senantiasa dilakukannya dalam setiap kesempatan. Selain itu, ia juga termasuk orang yang senantiasa memelihara dawam wudhu, yakni setiap batal dia akan langsung berwudhu. Semasa hidupnya, Bilal telah meriwayatkan 44 hadis dari Nabi SAW. Di antaranya, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian menunaikan sholat malam, yakni tahajud, karena sholat malam adalah tradisi atau kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Sesungguhnya sholat malam adalah amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, dapat mencegah dari perbuatan dosa, mengampuni dosa-dosa kecil, dan menghilangkan penyakit dari badan." Hadis riwayat Tirmidzi. Selain sebagai muazin,
Bilal juga pernah menjabat sebagai bendahara Rasulullah SAW di Baitul Mal. Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Tentang Bilal, Rasulullah SAW mengatakan, Bilal adalah seorang penunggang kuda yang hebat dari kalangan Habasyah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Asakir. Bilal meninggal dunia di Damaskus pada 20 Hijriah. Jasadnya dimakamkan di sana. Namun ada riwayat yang menyebutkan bahwa jasad Bilal dimakamkan di wilayah Halb.